Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fondasi Muslim yang berbahagia, kita tahu bahwa kita manusia adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, disebut juga dengan Bani Adam. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan dari tanah bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai khalifah di atas permukaan bumi yang sebelumnya ada di surga, sebagaimana diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sahabat Fondasi Muslim yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makhluk-makhluk penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam. Namun sebelum kita mulai, untuk lebih semangat lagi kami dalam mengembangkan channel Fondasi Muslim ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Baik, mari kita lanjutkan. 1. Kaum jin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkannya dengan gunung-gunung, menggerak-gerakkan angin, menciptakan binatang-binatang liar dan berbagai jenis burung di gunung-gunung tersebut. Maka buah-buahan mengering berguguran di atas tanah, kemudian melahirkan rerumputan di atas permukaannya sampai tindih menindih. Pada saat itulah bumi mengadu kepada Tuhannya mengenai hal ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat-umat dengan jumlah yang banyak sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka dari angin, kilat, dan awan dengan berbagai rupa dan jenis yang berlainan. Mereka adalah makhluk yang bernafas dan bergerak yang tersebar layaknya biji sawi dan bagai dedaunan di pepohonan. Di antara mereka ada yang berkulit putih, hitam, merah, kuning, belang, dan loreng. Ada pula yang tuli dan bisu, juga ada yang kuat dan yang lemah. Kehidupan makhluk itu pun layaknya seperti kita manusia, mereka kawin dan berketurunan. Sehingga Banul Jin itu memenuhi tanah datar, pegunungan, dan seluruh wilayah dunia ini. Mereka menghuni permukaan bumi ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Mereka makhluk pertama yang mendirikan bangunan rumah, membelah bebatuan, dan memburu binatang-binatang liar. Ketika populasi kaum ini semakin bertambah banyak, penderitaan mereka pun ikut bertambah pula. Sehingga mereka saling berselisih hingga saling membunuh satu sama lainnya dengan cara menahan musuh di dalam rumah sampai mati kelaparan dan kehausan. Dua, kaum Bun. Di saat kelakuan rusak kaum jin itu semakin bertambah parah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka angin taufan yang sangat dahsyat kekuatannya, yang meluruh lantahkan keberadaban mereka sampai hancur berkeping-keping disebabkan ulah mereka sendiri. Seiring dengan itu, Allah kirimkan sekelompok umat yang muncul dari laut. Badan mereka lebih besar dan menakjubkan daripada badan para jin. Mereka adalah bangsa Bun. Maka kaum Bun ini memerangi kaum jin sampai binasa dan tak tersisa seorang pun.
Bangsa Bun menguasai bumi setelah kaum jin. Mereka menghuni dunia ini selama 500 tahun. Mereka pun kawin dan mempunyai banyak keturunan sehingga bertaburan dan tersebar ke seluruh penjuru bumi ini. Menurut riwayat, peradaban bangsa Bun lebih maju daripada bangsa Jin. Kaum ini adalah makhluk pertama yang menggali sumber air. Mereka yang pertama membuat gerobak-gerobak dan jembatan-jembatan di atas sungai, menangkap ikan di laut, dan berburu binatang-binatang sampai ke sarangnya, sehingga binatang-binatang ini hampir punah baik yang berada di daratan maupun di lautan. Binatang-binatang ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kaum Bun dan parahnya kerusakan yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Jan, disebut juga bangsa jin yang lain. Ibnu Abbas meriwayatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dari api yang menyala dan menciptakan para malaikat dari cahaya yang terang benderang. Para malaikat ini beraneka ragam bentuknya dan mempunyai sayap-sayap dan bulu-bulu indah yang berkilauan. Di antara mereka ada segolongan malaikat yang menghuni langit, menghuni bumi, bertugas menjaga umat manusia dan memikul arsy. Dan di antara triliunan malaikat tersebut adalah Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Israfil alaihissalam, dan Israil alaihissalam. Selanjutnya yang ketiga, kaum Jan. Adapun kisah seputar Jan, Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud Jan di sini adalah sekumpulan jin yang berjenis kelamin laki-laki. Mereka terbagi dalam beberapa jenis yang beraneka ragam dan berkelompok dengan kerajaan-kerajaan megah dan modern masa itu. Bahkan ada yang mengatakan peradaban bangsa Jan lebih maju dari peradaban manusia sekarang ini. Mereka membangun gedung-gedung megah, membuat kendaraan bermesin, pesawat, dan lain sebagainya. Teknologi manusia dewasa ini dapat dikatakan masih kalah dengan teknologi buatan Banu Jan tersebut. Di antara kerajaan mereka ada yang bernama Nahabur dan Nahamur. Umat-umat jin ini makan, minum, dan melahirkan keturunan layaknya manusia. Di antara mereka ada yang mukmin dan ada pula yang kafir. Kakek moyang kaum Jan atau bangsa Jan ini adalah makhluk yang menyombongkan dirinya, yaitu iblis terkutuk. Menurut suatu riwayat bahwa Allah Ta'ala menjadikan para malaikat sebagai penduduk langit dan para jin sebagai penduduk bumi. Ketika binatang liar dan burung-burung merasa terganggu dengan tingkah laku abal-abal kaum jin dan bun, maka Allah Ta'ala menciptakan Jan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah menciptakan Jan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka di bumi. Pada saat bangsa Jan menghuni bumi, berkuranglah populasi Bun sehingga Jan dapat mengusai Bun dan membinasakannya sampai tak tersisa. Maka tinggallah Jan di bumi. Mereka kawin dan berketurunan sampai memenuhi bumi ini. Kemudian timbullah perasaan iri hati dan dengki sehingga mendatangkan pertumpahan darah di antara mereka. Satu sama lainnya saling membuat kekacauan, lalu bumi mengadu kesekian kalinya kepada Tuhannya.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus bala tentara kepada kaum Jan yang beranggotakan malaikat disertai iblis bernama Azazil. Azazil merupakan pimpinan para malaikat. Maka pasukan ini memerangi, mengusir Jan di bumi dan mereka lari menuju perbukitan dan lautan kemudian tinggal di sana. Jadilah Azazil dan malaikat merebut bumi dari kekuasaan Bani Jan. Ia rajin beribadah kepada Allah pada saat itu. Ia menyembah kepada Allah seperti yang dilakukan para malaikat. Kemudian ia merasa takjub pada dirinya sendiri sehingga rasa sombong merasukinya. Puncak kesombongan iblis tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatan untuknya. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, para malaikat bersujud kecuali iblis. Dengan kesombongan dan keangkuhannya, ia menolak untuk bersujud. Ia membantah perintah Allah dengan membandingkan materi penciptaan dirinya dengan materi penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakannya, mengutuknya sebagai makhluk paling celaka untuk selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Fondasi Muslim yang berbahagia, cukup sekian kisah singkat dari yang kami dapatkan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.